Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda senang sekali hari ini kita bertemu kembali dengan anak-anak, walaupun masih lewat video streaming. Ya kiranya anak-anak tetap semangat dan tetap sukacita ya Bunda ya. Iya, betul, sama Bunda seperti Luti. bunda-bunda di sini yang juga selalu sukacita. Betul, Bun. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani Bunda Tina, Bunda Lupi dan Kak Etan. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185 baitnya yang pertama. Nah anak-anak sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan segera masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Jangan lupa Bunda ya, apa aja Bun yang perlu disiapin Bun? Siapkan Alkitabnya, Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Ya, jadi nanti silakan ditulis yang perlu ditulis Bunda ya, yang perlu dicatat. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu Bunda ya. Iya, betul. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223, baitnya yang pertama, yang judulnya apa Bun? Tuhan, Kau memanggil aku. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dengan pikiran dan hati bersih, agar kami bisa menerima ajaran-Mu. Dan urapi juga kakak dan bunda layan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh lakukan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi adik-adik dalam ibadah di hari ini adik-adik. Nah adik-adik, firman hari ini terambil dari Perjanjian Baru
dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tema kita hari ini, erat bersatu, sehati, sepikir. Firman hari ini dibacakan oleh teman kita Nuril Bako dari Ranting Immanuel. Shalom, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1-10. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Salam, terima kasih. Adik-adik, melalui firman hari ini, kakak mau bercerita ya untuk adik-adik yang manis. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, sopan. Kakak mau cerita tentang seekor burung merak yang sombong dan seekor bangau putih yang sederhana. Nah, adik-adik, dahulu kala hiduplah seekor merak jantan yang bernama si Piko. Adik-adik tentu tahu kan burung merak? Nah, seperti gambar ini. Burung merak memiliki bulu yang indah. Begitu pula dengan si Piko, memiliki bulu yang indah. Tapi sayang adik-adik, si Piko adalah merak jantan yang sangat sombong. Tak jauh dari rumah Piko, tinggallah seekor bangau yang bernama Kau-Kau. Nah, si Piko ini adik-adik sering sekali mengejek si Kau-Kau bangau ini. Karena menurut si Piko, Kau-Kau bangau tidak memiliki bulu yang indah, bahkan tidak menarik. Si Piko merak ini berkata, "Hai, Kau-Kau bangau, coba lihat, buluku lebih indah kan? Tidak seperti bulumu, terlihat tidak menarik dan kusam. Hidupmu pasti penuh kesedihan." Adik-adik, apakah si bangau Kau-Kau ini marah? Tentu tidak ya adik-adik. Si Kau-Kau bangau ini adik-adik hanya tersenyum dan mengangkat kepalanya. Ia heran, si Piko merak ini selalu saja menyombongkan diri dan sering menghina burung-burung lain. Tapi kali ini adik-adik, Kau-Kau bangau ingin memberi pelajaran. Kau-Kau bangau mengatakan, "Hai Piko merak, aku tidak pernah sedih. Nah, meski buluku seperti ini, aku bersyukur atas keadaanku. Aku bisa terbang tinggi, melintasi langit, melintasi awan yang indah dari atas, dan bisa membentangkan sayapku di langit. Aku di pantai aku bisa bernyanyi sambil
membentangkan buluku yang indah. Sedangkan kau hanya memiliki bulu-bulu indah, tetapi kau hanya bisa berjalan di atas tanah. Bulu-bulu indahmu tidak pernah bisa merasakan kehangatan mentari, menyusuri awan-awan. Adik-adik mendengar itu, si Piko Merak terdiam ya adik-adik. Nah, sejak saat itu si Piko Merak tidak pernah sombong lagi. Nah, adik-adik, melalui firman ini adik-adik yang kita pelajari adik-adik, memang adik-adik gak enak berteman sama orang sombong kan? Nah, kita juga kalau sombong gak punya banyak teman. Semua orang gak suka dengan sifat sombong, merasa diri paling pandai, paling hebat, jadi suka meremehkan orang lain. Itu hal yang tidak bagus adik-adik. Nah, seperti contohnya nih, adik-adik kan kemarin kita sempat merayakan HUT PA ya adik-adik. Nah, kan ada lomba menyanyi nih adik-adik. Nah, di situ kan ada teman-teman nih yang di gereja itu, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari. Nah, kemarin kan ada lomba menyanyi, ada yang menang dan ada yang tidak dapat juara ya adik-adik. Tapi adik-adik, meskipun adik-adik yang mendapat juara, adik-adik tidak boleh sombong yang mendapat juara. Begitu pula yang tidak mendapat juara juga tidak boleh iri ya adik-adik. Tapi adik-adik harus saling bersatu, saling mendukung. Untuk selalu memuliakan nama Tuhan itu kita harus selalu mendukung, sehati, sepikir adik-adik ya. Kita tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Nah, tetapi adik-adik kita harus selalu bersama-sama, saling merangkul adik-adik ya, bersatu selalu. Nah, begitu pula dengan Bapak Paulus adik-adik juga nggak suka kalau terjadi adanya orang-orang yang di gereja Korintus itu ada yang sombong, saling mementingkan diri sendiri, merasa paling hebat. Bapak Paulus juga tidak suka. Makanya Bapak Paulus menulis surat untuk orang Korintus supaya mereka itu sehati, saling menerima, saling menghormati. Gak ada kelompok yang lebih baik dan hebat dari kelompok lain. Semua sama ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk aktivitas di hari ini, kakak akan mengajak adik-adik membuat sebuah gereja. Kakak mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas, membuat sebuah gereja. Adik-adik, coba adik-adik bayangkannya dulu. Nah, sebelum membuat aktivitas ini, kalau seandainya gereja ini tidak ada atapnya, nah adik-adik sekolah minggu ini tidak ada atapnya. Nah, pada saat adik-adik IMPA terus datang hujan. Nah, bagaimana rasanya adik-adik? Nyaman tidak? Nah, rasanya tidak nyaman adik-adik ya. Belajar IMPA pun terganggu. Tapi coba adik-adik, kalau adik-adik, nah bayangkan kalau ada ini. Nah, ini contoh aja ya adik-adik ya. Nah, kalau ada atapnya gini. Adik-adik bisa tenang enggak belajar IMPA? Pasti ya adik-adik ya. Adik-adik merasa tenang, adik-adik merasa apa? Bersatu dengan teman-temannya ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, inilah aktivitas kita hari adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa atau bagi yang punya kakak, minta tolong sama kakaknya untuk membantu membuat tempat untuk ibadah, yaitu gereja ya adik-adik ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak bunda. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan kalian, bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, bait yang pertama, apa judulnya Bunda Lupi? Yesus menginginkan daku.
Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak, mari kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami, selalu dapat bersyukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semua kakak, bunda, dan anak lain, juga orang tua, kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah juga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Berkati para orang tua, anak-anak lain, kakak dan bunda dalam usahanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua boleh melewati pandemi ini dalam keadaan selamat dan tetap sehat. Berkati juga gereja kami ya Bapa, dan gereja-gereja di dunia, agar kami boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Nah, sambil memberi persembahan syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 yang judulnya Beri Padanya. Baitnya yang pertama ya Bunda. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke mama atau papa kalian untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini Bunda ya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183, baitnya yang pertama, judulnya adalah Kita Satu Dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita hari ini
Ya anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir ibadah. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami terima ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga persembahan kami agar boleh untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya Bunda Lupi. Kita hitung sama-sama ya Bunda. Iya, Ya. kita hitung. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.